Pemirsa, seorang petugas KPPS di Wonosobo, Jawa Tengah juga meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Petugas KPPS ini meninggal saat tengah mempersiapkan perlengkapan TPS untuk pencoblosan 14 Februari besok. Pesta demokrasi belum juga dimulai, namun seorang petugas KPPS di Wonosobo, Jawa Tengah meninggal dunia. Wahyu Jatmiko, pria berusia 43 tahun, warga perumahan Purna Mandala, Kelurahan Bumiroso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ini diduga meninggal akibat kelelahan saat tengah mempersiapkan perlengkapan TPS untuk pemungutan suara 14 Februari. Wahyu diketahui merupakan ketua KPPS di TPS 11 di Perum Purna Mandala. Sebelum dinyatakan meninggal, Wahyu tengah mengangkat kursi-kursi yang akan digunakan di TPS itu. Namun tiba-tiba ia terjatuh. Warga sekitar lantas membawanya ke Rumah Sakit Islam Wonosobo. Sayang, nyawanya tak tertolong. Jadi memang belum kita lakukan sepenuhnya untuk pembuatan TPS ya. Tetapi beliau atas inisiatifnya karena memang kebetulan pas hari Minggu, menurut keterangan beliau capek. Karena mungkin saking semangatnya ketika masih mendorong angkong ya namanya ya, mendorong angkong yang berisi kursi itu, kemudian beliau jatuh, kemudian langsung dibawa atau dilarikan ke rumah sakit terdekat di sini. Tetapi sesampai di sana pada saat proses pemeriksaan atau penanganan, beliau sudah wafat, meninggal. Wahyu diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes, namun selama bertugas menjadi ketua KPPS tidak ada tanda-tanda gejala penyakitnya kambuh. Priyo Budi Santoso, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Dr. Obrin Parulian selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Pak Obrin. Selamat sore, Baik, Pak Obrin, kita tahu bahwa di pemilu 2019 ada lebih dari 800 anggota KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan. Apa langkah antisipasi dari Kementerian Kesehatan agar peristiwa tersebut tentunya kita tidak mau sampai terulang di pemilu kali ini? Baik, terima kasih Mbak Stefani dan para pemirsa Berita Satu yang kami cintai. Jadi beberapa hal sudah kita lakukan, tentu kita belajar dari pengalaman 2019 ya. Karena para petugas ini memang beban kerjanya sangat berat. Jadi ada sekitar 5 juta lebih petugas yang bertugas ya, di mana mereka akan bertugas secara terus-menerus. Dan ini dibutuhkan pengelolaan. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah sesuai dengan yang ditentukan oleh KPU bahwa ketika mereka mau mendaftar sebagai penyelenggara itu melalui screening kesehatan. Kita sebenarnya di Kementerian Kesehatan juga itu sudah menetapkan syarat-syarat seseorang untuk diangkat menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Bagaimana dengan usianya ya? Kalau ini kita syaratkan 20 sampai kurang dari 55 tahun. Diutamakan petugas yang tanpa disertai kondisi kesehatan dengan komorbiditas. Artinya kita utamakan yang sehat, yang tidak ada komorbiditas. Kemudian sehat juga secara kejiwaan. Nah itu dari sisi pemeriksaan sebelum dia menjadi petugas penyelenggara. Nah, ketika sudah menjadi petugas penyelenggara, tidak berhenti di situ upaya dari bidang kesehatan. Kita juga melakukan edukasi. Jadi teman-teman dari Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia itu sudah melakukan edukasi, menggerakkan seluruh instruktur kesehatan, seluruh jejaring bidang kesehatan yang ada. Ya, bagaimana untuk memberikan edukasi supaya yang tadi sehat itu tetap sehat, kemudian yang memang dia mungkin karena pilihan ini hanya ada orang ini, kemudian dia ada hipertensi, misalnya tekanan darah tinggi tapi terkontrol dengan obat, bagaimana mengelola aktivitasnya
bagaimana untuk dia terus konsumsi obat supaya stabil, ya seperti itu. Kemudian Kementerian Kesehatan juga dalam hal ini menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan ketika nanti ini memang terus mengakses layanan kesehatan primer ataupun layanan kesehatan lanjutan. Jadi Kementerian Kesehatan sudah punya MOU dengan Komisi Pemilihan Umum tentang dukungan pada pemeriksaan calon petugas ad hoc tadi, kemudian juga dukungan selama pelaksanaan proses pemilihan ini, mulai dari penghitungan suara dan sampai selesai, bukan hanya di pemilu 14 Februari, Mbak. Jadi kita sudah bergerak juga dari awal, bahkan ini sampai nanti pilkada serentak di akhir tahun. Jadi semua sudah dicoba diupayakan sebaik mungkin. Demikian. Baik, jadi ada pengetatan syarat kesehatan untuk petugas KPPS ya, termasuk tadi usia yang disarankan maksimal 55 tahun, kemudian diutamakan yang tidak memiliki komorbid. Pak Obrin, tapi dalam kasus kemudian di Magetan ini yang bersangkutan atau korban ini memiliki komorbid, sebenarnya faktor resiko apa saja yang terbesar yang bisa menyebabkan masalah kesehatan pada petugas KPPS? Iya, pada intinya semua bisa menyebabkan kelelahan ya Mbak ya. Jadi kalaupun dia ada hipertensi tapi terkontrol demikian ya, kemudian tidak ada berkas seleksi yang lain yang masuk, tentunya itu kan bisa diberikan surat keterangan, tapi kan dengan catatan bahwa dia memiliki komorbid seperti itu, sehingga kita juga melakukan upaya-upaya untuk edukasinya. Ada 4C yang kita gaungkan ya, dan kita sudah saksikan ini bahkan ke KPU di setiap provinsi. Kami sendiri bersama tim itu sudah jalan ke bawah, dan hari ini sendiri saya di Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten kota juga melihat betul persiapan mereka, dan kita bersyukur sudah sangat siap gitu ya. Jadi ada 4C ya, yang mohon juga nanti mungkin Berita Satu bisa menggaungkan ini juga supaya teman-teman petugas ad hoc pemilu ini memahami bahwa 4C ya. Yang pertama, cukup istirahat. Ini beban mereka ini tidak mudah Bapak Ibu, makanya butuh support kita juga semua ya. Cukup istirahat, artinya memang ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Namun pada saat tidak ada lagi kegiatan itu segeralah istirahat. Ya jangan sampai sudah aktivitas yang memang harus dikerjakan masih dilanjutkan dengan kongko-kongko, duduk-duduk dan bercengkrama sampai tengah malam sampai begadang. Ini tentu akan menambah risiko tersendiri. Jadi cukup istirahat. Itu adalah cukup makan, makanlah makanan yang seimbang supaya badan itu tetap segar. Jangan mengandalkan makanan-makanan, justru makanan-makanan ini, makanan-makanan yang sifatnya snack kayak gitu yang tidak sehat. Yang ini juga misalnya pada orang diabetes, pada hipertensi ini akan berpengaruh. Kemudian harus minum yang cukup supaya apa? Supaya tidak dehidrasi. Ya karena kalau terjadi dehidrasi ini bisa menyebabkan masalah kesehatan juga nantinya. Dan dari sejak awal kita sudah sarankan C yang keempat, cukup olahraga. Bahkan di tanggal 2 dan tanggal 9 kemarin secara nasional di seluruh puskesmas di seluruh Indonesia itu dilakukan senam bersama petugas KPPS dengan puskesmas, dengan KPU, Bawaslu, dengan masyarakat. Jadi inilah upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Jadi 4C tadi ya harus diingat. Cukup istirahat, cukup makan yang bergizi seimbang, kemudian cukup minum. Minum ini juga harus disertai pembatasan minuman-minuman berenergi ya, supaya tetap kuat, didorong dengan minuman-minuman berenergi gitu, itu tidak baik. Minumlah minuman yang sehat, minum air mineral, air putih ya, gitu ya, yang bisa menambah kesegaran Bapak Ibu. Kemudian yang C yang keempat adalah cukup olahraga. Nah ini semua harus dilakukan. Bagi yang memiliki memang gula darah tinggi tapi terkendali dengan obat, tekanan darah di atas normal tapi terkendali dengan obat, jangan lupa kami sudah pesankan selalu obat
bawa terus dan dikonsumsi sebagaimana anjurannya. Ketika ada keluhan kesehatan, ketika ada kesehatan, segera akses layanan kesehatan yang terdekat. Baik, cukup Cari istirahat. pertolongan, jangan dipaksakan. Baik. Kita semua memahami dedikasi para petugas ini untuk memberikan Iya. yang terbaik bagi Baik. negara, tapi juga tetaplah dikendalikan kesehatannya demikian. Baik, imbauan dari Kementerian Kesehatan 4C itu tadi ya, cukup istirahat, cukup makan, cukup minum air putih, dan cukup olahraga. Baik, terima kasih Dr. Obrin Parulian selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.